Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada teman-teman sekalian dan selamat siang pada Pak Azwar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farhan Fauzi dari kelompok 4. Di sini saya sebagai moderator yang dimana untuk memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Nah, kelompok 4 ini akan membahas tentang diseminasi layanan perpustakaan digital. Mungkin dari sebagian teman-teman ada yang belum mengetahui atau belum mengerti apa itu diseminasi. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang diseminasi layanan perpustakaan digital. Dan bukan hanya itu, kami juga akan membahas berbagai macam aplikasi atau software yang digunakan dalam perpustakaan digital. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Alicia Triasuspita, yang kedua Farhana Alifa, dan yang terakhir ada saya sendiri Muhammad Farhan Fauzi. Untuk mempersingkat waktu, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Alicia. Padanya dipersilahkan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama itu konsep diseminasi. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar belum sih istilah diseminasi itu apa? Mungkin dari kita ada yang sudah pernah dengar, tetapi ada juga yang belum pernah dengar. Baik, langsung saja saya jelaskan apa itu diseminasi. Istilah diseminasi saat ini sudah menjadi istilah umum yang digunakan sebagai sinonim dari kata penyebaran. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat saat ini, diseminasi dapat digunakan dalam berbagai bidang sebagai penyampaian informasi instansi atau lembaga terkait. Dengan perkembangan masyarakat saat ini, tak lepas juga dari peran penyebaran informasi. Masa sekarang pun sering disebut sebagai era informasi. Oleh karena itu, banyaknya arus informasi yang menyebar di kalangan masyarakat sekaligus kepentingan besar masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut. Penyebaran informasi ini tidak lepas dari peran perpustakaan. Di sini perpustakaan juga memiliki peran sebagai media pendidikan, pemanfaatan teknologi, serta sumber informasi. Adanya respon atau timbal balik dari penikmat informasi terhadap materi yang disebarluaskan oleh divisi bidang diseminasi merupakan tujuan utama dari penyebarluasan informasi yang disampaikan. Dalam penyampaian diseminasi informasi harus inovatif, interaktif, dan dapat mempengaruhi pola pikir dan tindak publik, termasuk orang yang membawa inovasi itu sendiri. Selanjutnya, layanan diseminasi informasi. Diseminasi informasi adalah suatu kegiatan yang memberikan informasi yang diperlukan oleh pemustaka atau memberikan kesempatan kepada pemustaka untuk mengakses informasi. Menurut Bapak Sulistyo Basuki, diseminasi informasi terbagi menjadi dua, yaitu penyebaran aktif dan penyebaran pasif. Penyebaran aktif di sini adalah unit informasi yang secara aktif berusaha mengantisipasi kebutuhan informasi pemustaka dengan berbagai cara dan berusaha memenuhinya semaksimal mungkin. Penyebaran pasif adalah ketika pengguna mendatangi unit informasi untuk memenuhi kebutuhan informasinya. Kemudian di perpustakaan sangat penting melakukan diseminasi informasi guna memberi manfaat bagi pengguna yang membutuhkan informasi. Menurut Rubin, diseminasi informasi memiliki cara dan proses terjadinya, yaitu melalui penyaluran informasi, saluran informasi dalam proses penyebaran informasi yakni
perpustakaan, industri cetak, website, telepon, dan lain sebagainya. Diseminasi informasi juga memiliki tujuan. Yang pertama itu menyediakan informasi terbaru dalam subjek tertentu. Dan yang kedua itu mengumpulkan dan menyediakan literatur kepada pengguna target. Kemudian yang ketiga, memberitahukan informasi terkini mengenai subjek tertentu secara jelas. Lalu yang keempat, menggunakan teknik berbasis komputer untuk menyusun profil informasi terkini untuk memenuhi kebutuhan informasi sesuai minat atau spesialisasi pemustaka. Kemudian yang kelima itu mendapatkan informasi melalui jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buletin, dan sumber daya informasi penting lainnya. Yang keenam itu ada layanan hemat waktu. Kemudian di sini ada dasar-dasar diseminasi informasi. Perlu kita ketahui dasar-dasar dalam mendiseminasi informasi agar kita dapat mengetahui kegunaan dan kebutuhan pengguna. Menurut Phillips, beberapa kaidah atau dasar-dasar diterapkan dalam diseminasi informasi, yaitu yang pertama, kenalilah pengguna dan kebutuhannya, dan sediakan serta sebarkan informasi yang mereka butuhkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara berbicara kepada pengguna, berusaha mengetahui apa yang mereka butuhkan dan apa yang mereka kerjakan. Hubungan yang baik pustakawan dengan pengguna perpustakaan akan menguntungkan kedua pihak. Kemudian yang kedua itu ada perpustakaan harus dikelola sedemikian rupa sehingga pengguna mau menggunakan koleksi. Di sini kita dapat memperhatikan denah perpustakaan itu sendiri harus mudah dipahami. Label untuk rak itu mudah dilihat, serta daftar nomor kelas disediakan dan ruangan belajar harus ada sehingga tercipta suasana yang mengundang. Lalu yang ketiga itu menyediakan jasa referensi yang baik. Usahakan koleksi-koleksi tetap baru. Lalu poin kedua itu ada media pelayanan. Di sini saya memahami bahwa media pelayanan itu yang pertama ada perpustakaan itu sendiri, baik perpustakaan konvensional ataupun perpustakaan digital. Lalu yang kedua itu ada TV atau YouTube. TV atau YouTube itu karena kita sebagai masyarakat bisa mendapatkan banyak informasi, serta kita bisa melihat juga mayoritas perpustakaan sudah merambah ke arah sini. Lalu yang ketiga itu ada internet. Dengan internet, para pustakawan di sini bisa menyelenggarakan webinar, sharing session tentang topik-topik trending, yaitu di bidang perpustakaan, informasi, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada poster. Poster yang dibuat oleh pustakawan ini kemudian diupload ke akun Instagram perpustakaan masing-masing. Tentu bisa perpustakaan tersebut bisa memanfaatkan media ini untuk menyebarluaskan informasi. Kemudian pada poin ketiga, saya akan menjelaskan sistem aplikasi MyCPSys. Di sini MyCPSys adalah versi mutakhir sistem otomasi perpustakaan berbasis pada database CDS/ISIS yang dikembangkan oleh tim otomasi perpustakaan IPB. CPSys pertama kali dirancang pada tahun 1995 dengan nama ISIS CIRC, sebelum kemudian berganti nama menjadi CPSys. Pada saat menginjak versi 2.7, CPSys ini terus berkembang hingga versi 3.0. Seiring dengan perkembangan teknologi, pada tahun 2002,
tim CPSIS membangun sistem otomasi perpustakaan ini sehingga memiliki user interface yang lebih ramah guna dengan nama CPSIS for Windows. Awalnya, pada MyCPSIS ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kini CPSIS mengadopsi MySQL, sebuah database yang general purpose transaksional public domain, untuk memperkuat sistem transaksi sirkulasi aplikasi informasi ini. Sedangkan ISIS database specific purpose untuk sistem temu kembali dan manajemen informasi masih terus dipertahankan karena dukungan dari Badan Internasional UNESCO dan juga merupakan database yang paling banyak digunakan oleh pusat informasi di negara berkembang. Kinerja terbaik antara database bibliografis populer CDS ISIS dan database transaksional MySQL itu terjadi pada MyCPSIS. Fungsi atau fitur platform ini berfungsi untuk pengolahan sirkulasi opak, pencatatan pengunjung, copy cataloging, cek status, dan perpanjangan via internet, serta support RFID. Sinergi terbaik antara database bibliografis populer CDS ISIS dan database transaksional MySQL ini terjadi pada MyCPSIS. Kemudian di sini ada fitur utama yang menjadi andalan MyCPSIS, yaitu yang pertama ada multi-platform. Multi-platform ini dapat berjalan pada server dengan sistem operasi Linux, Windows, dan Mac OS. Yang kedua itu ada Indomark. Database bibliografis ini tepat menggunakan format standar MRC atau Indomark sebagai format pertukaran dan standar internasional. Lalu ada Easy of Use CDS ISIS Data Entry System. Di sini pada sistem ini input data CDS ISIS yang dahulu memberatkan kini hadir dengan sistem pemasukan data yang mudah tanpa direpotkan dengan pengetikan tanda tudung. Kemudian ada sistem MyCPSIS Copy Cataloging MCC. Dukungan database bibliografis online dengan kemampuan sistem copy cataloging ini, data tersebut disambungkan ke server komunitas. Komunitas online-nya akan dibentuk pada saat launching MyCPSIS. Kemudian ada sistem online renewal. Di sistem ini yang akan membantu antrian anggota di perpustakaan dapat diminimalkan karena peminjaman dapat memperpanjang masa pinjamnya hanya melalui internet. Lalu ada online reservation. Pada koleksi yang jumlahnya terbatas dan sedang dipinjam oleh anggota lain. Di sini kita dapat mengetahuinya. Lalu ada advanced hardware support. Sistem ini yaitu merupakan sistem barcode yang kini sudah mulai didistribusi atau dikomplement oleh sistem RFID yang sudah mulai didukung pada MyCPSIS. Lalu ada website opak. Opak ini untuk penelusuran informasi yang kini aksesibel melalui internet yang dapat dipersonalisasi atau disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu ada sarana pendukung otomasi perpustakaan
pada MyCPSys adalah yang pertama itu ada perangkat lunak, software. Perangkat lunak ini merupakan program-program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendakinya. Perangkat ini juga mampu diaplikasikan dengan beberapa sistem operasi yang mampu menjalankan lebih dari satu program dan mampu menjalankan lebih dari satu program dalam waktu bersamaan. Lalu yang kedua ada internet. Jaringan internet ini merupakan jaringan komputer internasional berupa ribuan sistem komputer saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu ada manajemen sistem informasi. Penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkat manajemen. Lalu yang keempat itu ada pengguna atau user. Pengguna otomasi di perpustakaan, pengguna otomasi atau pustakawan, teknisi, dan anggota perpustakaan. Lalu ada jaringan, networking, sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Network atau jaringan komputer telah menjadi bagian dari otomasi perpustakaan karena perkembangan yang terjadi di dalam teknologi informasi sendiri serta adanya kebutuhan akan pemanfaatan sumber daya bersama melalui teknologi. Lalu ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras di sini adalah sebuah alat yang dapat menerima dan mengelola data manajemen informasi. Hardware dalam perpustakaan itu yang pertama ada sistem security gateway yang digunakan untuk melakukan sensor terhadap buku yang keluar masuk perpustakaan. Sensor ini akan berbunyi jika buku yang dibawa pengguna tidak melewati proses sirkulasi yang dengan benar. Lalu yang kedua itu ada book drop. Book drop ini digunakan untuk pengembalian bahan pustaka secara mandiri. Book drop bisa dilakukan selama 24 jam, sehingga meskipun perpustakaan ini tutup, pengguna dapat mengembalikan buku kapan saja. Book drop ini juga dapat melakukan buku yang dikembalikan dengan bantuan RFID di dalam bahan pustaka tersebut dan memberikan tanda bukti kembali. Lalu yang ketiga ada fungsi scanner. Fungsi scanner ini adalah suatu alat yang bekerja dengan memindahkan sebuah atau beberapa objek yang terdapat di atas lensa scanner ke dalam memori penyimpanan komputer. Lalu yang keempat itu ada RFID, Radio Frequency Identification. RFID ini merupakan teknologi identifikasi berbasis gelombang radio. Teknologi ini mampu mengidentifikasi berbagai objek secara simultan tanpa diperlukan kontak langsung. Lalu MyCPSys juga memiliki hambatan. Hambatan di dalam otomasi MyCPSys ini ada 4. Yang pertama itu kurangnya sarana komunikasi. Dalam forum MyCPSys ini kurangnya interaksi antara pengguna MyCPSys. Meskipun sudah ada beberapa sarana komunikasi, namun masih pasif medianya karena susahnya berinteraksi dengan ahli otomasi MyCPSys. Lalu yang kedua itu ada kurangnya publikasi MyCPSys. Kurangnya publikasi MyCPSys ini sehingga membuat masyarakat kurang mendapatkan pengetahuan tentang program otomasi tersebut dan program MyCPSys ini menjadi kurang terkenal. Lalu yang ketiga itu bersifat berbayar. Jadi MyCPSys ini merupakan
sistem yang berbayar, sehingga perpustakaan memerlukan biaya yang besar untuk membeli program otomasi MyCPSys ini. Yang keempat itu tidak merangsang kreativitas pada pustakawan. Karena dalam pembelian otomasi MyCPSys memberikan training dan support selama beberapa periode waktu juga akan diberikan oleh vendor secara penuh sehingga pengguna dapat langsung menggunakan tanpa harus bersusah payah lagi. Baik, pada poin keempat itu ada GDL, Ganesha Digital Library. Ganesha Digital Library ini merupakan suatu software perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Knowledge Management Research Group, Institut Teknologi Bandung, dengan tujuan untuk memanfaatkan modal intelektual dari sivitas akademik ITB yang meliputi artikel, jurnal, tugas akhir, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Ganesha Digital Library ini merupakan open source software dan juga merupakan free software bersyarat, yaitu software ini gratis dapat digunakan oleh siapapun. Tetapi pengembangan software GDL ini memiliki syarat bagi yang bersangkutan untuk membagi ilmunya yang digunakan dalam GDL ke seluruh bangsa Indonesia melalui IDLN. Jika tidak bersedia, yang bersangkutan akan dikenakan biaya untuk membeli lisensi GDL. Dapat diartikan bahwa software Ganesha Digital Library ini adalah alat untuk mengelola dan mendistribusikan koleksi digital dengan menggunakan web berbasis teknologi, serta merupakan suatu layanan elektronik yang paling mutakhir dalam sistem temu kembali informasi suatu dokumen. GDL juga memiliki fitur. Dalam software open source satu ini, Ganesha Digital Library, terdapat beberapa fitur yang mendukung proses berjalannya software ini. Jika dilihat dari klasifikasi user GDL ini dibagi atas 5 tipe dengan fungsi dan hak akses yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada GUES. GUES ini merupakan user yang tidak login ke aplikasi GDL. User ini dapat mengeksplor digital library tetapi hanya sebatas metadata. GUES juga dapat mengupload file yang akan disimpan dalam subfolder. Yang kedua itu ada public. Public ini merupakan user yang telah melakukan registrasi dan telah diaktifkan. Otoritas yang dimiliki di sini meliputi browsing, searching, view artikel, sampai dengan file versi lengkapnya. Yang ketiga itu ada editor. Editor di sini merupakan member yang bertanggung jawab terhadap pemantauan berita di GDL. Otoritas editor di sini hampir sama dengan member, di mana editor dapat memasukkan berita yang akan dimuat di GDL. Yang keempat ada Chief Knowledge Office. Ini merupakan member yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola isi dari digital library. CKO ini dapat mengelola metadata, file, maupun struktur digital library yang berada di bawah otoritasnya. Yang kelima itu ada admin. Admin di sini merupakan member yang mempunyai otoritas paling tinggi dari user lainnya. Super user ini dimiliki oleh administrator yang bertanggung jawab untuk mengelola server GDL. GDL juga memiliki fasilitas. Terdapat beberapa fasilitas yang ada pada Ganesha Digital Library, yaitu yang pertama ada manajemen user. Manajemen user ini terdiri dari klasifikasi user, registrasi, dan aktivitas, serta
in GDL dan edit dan delete user. Yang kedua itu ada GDL fundamental. GDL fundamental ini terdiri dari browsing, pencarian atau searching, download file, upload metadata, mengedit dan menghapus data, folder atau kategori, bookmark, dan request, komentar pada metadata, bahasa, serta organisasi. Dan yang ketiga itu ada data management. Data management di sini terdiri dari upload database index, publisher, sinkronisasi, migrasi dari GDL 4.0 ke GDL 4.2, dan folksonomy. Kelebihan di sini ada GDL memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari GDL itu sendiri yang pertama, tampilan GDL. Tampilan Ganesha Digital Library ini dari versi lama ke versi baru yang 4.2 mengalami peningkatan. Terlihat pada tampilan GDL 4.2 yang saat ini sangat menarik dan bisa membuat pengguna tertarik dalam mengakses GDL ini. Lalu software dalam GDL juga menyediakan dua tampilan yang dapat dipilih dengan warna berbeda, yaitu gray dan green. Pengguna dapat memilih tema yang ingin digunakan. Lalu yang kedua itu ada kecepatan akses GDL. Kecepatan akses dalam software GDL ini juga digunakan di luar lingkungan ITB yang dikatakan cepat dengan pengukuran kecepatan akses GDL yang dilakukan dengan situs pengukuran kecepatan secara freeware. Yang ketiga itu ada kelengkapan koleksi di GDL. Pada software GDL ini terdapat banyak koleksi pustaka yang terutama koleksi S1 final project, S2 tesis, S3 dissertation, dan pada subjek Indonesia DLN. GDL ini juga dikatakan banyak melakukan kerjasama dengan universitas dan lembaga lain. Salah satunya dibuktikan dengan banyaknya koleksi Indonesia DLN. Yang keempat itu adanya layanan usulan buku. Layanan usulan buku ini memungkinkan pengguna perpustakaan digital ITB, Ganesha Digital Library, dapat memberikan masukan dan usulan mengenai proses pengadaan buku. Hal ini membuat pengguna dapat berpartisipasi dalam mengembangkan koleksi perpustakaan secara online. Lalu ada kekurangan dari GDL ini. Yang pertama itu harus menjadi member. Ketika kita ingin menggunakan Ganesha Digital Library ini, kita harus menjadi membernya dulu agar dapat membaca dan memperoleh informasi secara lengkap. Pengguna juga harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Jika kita tidak melakukan registrasi serta login tersebut, maka kita tidak bisa mendapatkan hak dalam mendownload file secara utuh. Lalu yang kedua itu ada registrasi tidak mandiri. Di sini kita sebagai pengguna tidak dapat melakukan registrasi GDL secara mandiri. Pendaftaran harus melalui persetujuan dari admin GDL itu. Setelah kita menjadi member user, maka kita baru dapat mengakses serta mengunduh seluruh koleksi digital yang dilakukan secara full text. Lalu yang ketiga itu koleksi GDL. Lalu yang ketiga itu ada koleksi GDL yang kurang update. Banyak koleksi GDL yang tidak dilakukan pembaruan tiap tahunnya, yang dapat dilihat dengan kurun waktu yang ada tidak berurutan. Berikutnya ada cara mendownload GDL 4.2. Di sini yang pertama itu kita harus menginstal SAM sampai selesai, lalu runningkan
Apache and MySQL. Lalu langkah keduanya itu ada ekstrak file GDL42 ke SAM. Kemudian langkah ketiga, buka browser, ketik halaman http localhost GDL42, kemudian nanti muncul kalimat seperti ini. Jika Anda melihat halaman ini, berarti GDL4.2 belum diinstal. Klik sini untuk menjalani proses instalasi, lalu klik kata klik sini. Lalu langkah keempat itu klik cek harus akses file dan folder. Kemudian langkah kelima, kita harus mengklik konfigurasi database. Langkah keenam, pada bagian konfigurasi database, isi data host dengan localhost, username-nya dengan root, dan password-nya admin. Disarankan kosongi aja nama database GDL 4.2. Kemudian langkah ketujuh itu klik simpan, dan yang langkah terakhir, kemudian kita klik konfigurasi table. Langkah 9 itu pilih ya dan klik buat. Kemudian pada langkah 10 kita klik pengisian data, dan langkah 11 itu isi data dengan sesuai. Kemudian lakukan submit, baru langkah ke-12 selesai. Kemudian pada poin kelima itu ada greenstone. Greenstone ini adalah perangkat lunak untuk membangun serta mendistribusikan koleksi perpustakaan digital. Greenstone ini menyediakan cara untuk mengatur informasi dan mempublikasikannya di web atau di media yang dapat dipindahkan seperti DVD dan flash drive USB. Greenstone sendiri juga diproduksi oleh proyek perpustakaan digital Selandia Baru di Universitas Waikato, dan kemudian dikembangkan serta didistribusikan bekerja sama dengan UNESCO dan LSM Info Manusia. Greenstone ini merupakan perangkat lunak sumber terbuka multibahasa yang dikeluarkan di bawah ketentuan lisensi publik umum GNU. Greenstone juga dikembangkan melalui sebuah proyek pengembangan perpustakaan digital New Zealand yang di bawah koordinasi Ian H. Witten dari University of Waikato, New Zealand pada tahun 2004. Di sini ada instalasi Greenstone 2.87. Prosedur dalam pemasangan atau instalasi Greenstone di komputer adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita dapat mengunduh file X dari Greenstone melalui link yang tertera. Versi yang digunakan saat ini adalah versi Greenstone 2.87 yang dapat mendukung ekspor data koleksi ke CD. Lalu langkah kedua itu kita dapat double klik file X Greenstone sampai muncul jendela seperti di bawah ini, dan tunggu proses persiapan instalasi Greenstone sampai selesai. Kemudian langkah ketiga itu kita dapat memilih bahasa yang akan digunakan software Greenstone tersebut. Di sini disarankan gunakan bahasa Inggris dan klik tombol next. Kemudian langkah keempat itu akan muncul pesan mengenai Greenstone, versi apa yang akan diinstal, penjelasan mengenai installer sistem Greenstone, serta perangkat hosting perpustakaan digital. Lalu klik next. Pada langkah kelima, muncul halaman persetujuan lisensi antara pengguna dengan software apabila ingin meneruskan proses penginstalan
maka klik accept. Kemudian pada langkah ke-6, pilih folder dan directory mana yang akan kita jadikan tempat penyimpan software, seperti berikut ini. Jika tidak melakukan perubahan, kita dapat langsung klik tombol next untuk melanjutkan penginstalan. Kemudian pada langkah ke-7 akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Sebagai informasi, beberapa banyak kapasitas memori yang dibutuhkan untuk menginstal Greenstone 2.87. Selanjutnya klik tombol next untuk melanjutkan proses penginstalan. Pada langkah ke-8, centang form enable admin page agar kita dapat mengaktifkan halaman admin. Yang selanjutnya klik juga tombol next. Pada halaman admin ini dapat berfungsi untuk mengelola basis data serta melihat berkas log dan mengedit berkas main CFG. Kemudian pada langkah 9, tuliskan password sebagai media keamanan sistem Greenstone dan klik tombol next. Kemudian pada langkah 10, pada bagian jendela ini di bawah klik tombol install dan tunggu prosesnya beberapa saat. Kemudian langkah ke-11, klik tombol OK dan tombol exit untuk mengakhiri proses penginstalan. Lalu yang terakhir ada kekurangan dan kelebihan dalam software Greenstone. Dalam evaluasi software lisensi maupun yang free, tentunya ada 2 faktor yang harus kita ketahui. Karena dengan mengetahuinya, kita juga dapat menjadikan peluang atau bahkan penghalang bagi seseorang yang akan menjalankan suatu program tertentu. 2 faktor itu yakni kelebihan dan kekurangan. Kelebihan-kelebihan dari Greenstone ini yang pertama, dapat menampilkan halaman hingga sampai isi dari dokumen yang ada serta dapat menyalinnya karena bentuk koleksinya digital. Lalu yang kedua, dapat memuat koleksi tidak hanya teks atau tulisan saja, akan tetapi juga koleksi yang seperti audio bahkan video. Lalu yang ketiga itu ada kapasitas penyimpanan database atau data besar. Yang keempat, penampilan interface-nya dapat dirubah sesuai dengan keinginan kita sebagai pengguna. Dan yang kelima itu ada beberapa pilihan bahasa yang dapat ditampilkan dari setiap koleksinya. Kekurangan dari Greenstone sendiri yaitu yang pertama, semua panduan berbentuk bahasa Inggris dan beberapa bahasa lainnya yang terbatas. Kemudian yang kedua, pengaturannya agak rumit karena harus merubah melalui script Perl. Yang ketiga itu sulitnya pemahaman bagi yang masih awal atau awam seperti kita misalkan dalam menggunakan software ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekarang saya sendiri akan membahas tentang sistem aplikasi Slims, yang dimana teman-teman sekalian mungkin sudah tahu dan bahkan sudah pernah menjalankan aplikasi Slims ini di PC atau laptop kalian masing-masing. Berikut ini adalah logo dari aplikasi Slims. Selanjutnya, Slims atau kepanjangan dari Senayan Library Management System merupakan perangkat lunak yang bersifat open source. Perangkat tersebut digunakan untuk sistem manajemen perpustakaan. Slims ini dikembangkan oleh tim pusat Humas Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Program tersebut pertama kali dikembangkan pada bulan November tahun 2006. Pemilihan nama Senayan pada aplikasi Slims ini dikarenakan sesuai dengan nama tempat dibentuknya aplikasi ini.
aplikasi Slims ini dikembangkan dengan General Public License atau GPL, sehingga software tersebut dapat digunakan, dipelajari, diubah, dan didistribusikan oleh pihak lain secara bebas. Program tersebut menggunakan PHP, basis data MySQL, dan pengontrol versi Git. Slims ini terus dilakukan penyempurnaan pada program untuk menutupi bolong-bolong yang ada. Nah, maksud dari bolong-bolong ini adalah bug-bug aplikasi atau kesalahan-kesalahan aplikasi ataupun error-error yang terjadi pada sistem, sehingga Slims harus terus mengembangkan aplikasinya. Nah, selanjutnya ini merupakan beberapa fitur-fitur yang dimiliki oleh aplikasi Slims. Fitur yang pertama yaitu Online Public Access Catalog atau yang biasa kita kenal sebagai OPAC, merupakan fitur wajib bagi semua perpustakaan digital tentunya, karena fitur OPAC ini sangat membantu atau memudahkan user dalam penelusuran koleksi di perpustakaan. Kemudian yang kedua ada fitur Detail Record, yaitu fitur untuk kebutuhan web service. Yang ketiga ada inventaris koleksi. Yang keempat manajemen data bibliografi, yaitu untuk meminimalisasi redundansi data. Kemudian manajemen master file, yang dimana manajemen master file ini untuk data referensi seperti general material destination atau GMD, kemudian tipe lokasi, penerbit, pengarang, lokasi, dan supplier. Selanjutnya ada fitur sirkulasi, di mana fitur ini berfungsi untuk kegiatan peminjaman dan pengembalian koleksi. Selanjutnya ada fitur laporan dan statistik perpustakaan. Kemudian ada fitur pengelolaan terbitan berkala, kemudian fitur dukungan pengelolaan dokumen multimedia, kemudian fitur menyediakan berbagai bahasa pengantar, diantaranya yaitu ada bahasa Indonesia, Inggris, Spanyol, Arab, Jerman, Bengali, Persia, Melayu, Portugis, Brazil, Thailand, dan Jepang. Fitur yang selanjutnya yaitu modul Union Catalog Service. Dan yang terakhir, fitur aplikasi Slims ini dapat menghitung pengunjung perpustakaan. Nah, ini merupakan tampilan UI dari aplikasi Slims. Oke, yang selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Slims ini. Tentunya dari sebuah sistem aplikasi memiliki kekurangan dan kelebihan bagi para penggunanya. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu aplikasi Slims ini dapat diperoleh dan digunakan secara gratis. Yang kedua, mampu memenuhi kebutuhan otomasi perpustakaan. Yang ketiga, Slims dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman interpreter, yaitu PHP. Yang keempat, Slims dikembangkan oleh sumber daya manusia lokal. Yang kelima, instalasi aplikasi Slims ini bisa dibilang sangat mudah. Yang keenam, mampu berjalan di sistem operasi Linux dan Windows. Yang ketujuh, memiliki dokumentasi yang lengkap. Yang kedelapan, memiliki prospek pengembangan yang jelas. Dan yang kesembilan, memiliki forum komunikasi antar pengguna dan pengembang. Nah, yang selanjutnya yaitu kekurangan dari aplikasi Slims. Aplikasi Slims ini memiliki dua kekurangan, yaitu kompatibilitas web browser dan otoritas akses file. Untuk kompatibilitas akses browser ini dikarenakan karena Slims itu tidak bisa dijalankan atau kurang kompatibel dengan web browser lain selain Mozilla Firefox. Jadi Slims ini hanya menyarankan untuk menggunakan web browser Mozilla Firefox saja. Jika digunakan oleh web browser lain, maka tampilan dari Slims ini tidak sempurna. Kemudian yang kedua, otoritas akses file. Pada aplikasi Slims ini tentunya kan memiliki fasilitas untuk mengupload file digital, file koleksi digital. Nah, fasilitas ini tidak dilengkapi dengan pembagian otoritas akses file, maka akan mengakibatkan setiap koleksi digital yang telah diupload ke dalam Slims berarti dapat diakses oleh semua orang. Tentunya kondisi ini sedikit mengkhawatirkan jika koleksi digital yang diupload adalah skripsi, tesis, atau laporan penelitian digital. Selanjutnya,
saya akan membahas tentang sistem aplikasi Setiadi. Mungkin teman-teman sekalian berpikir bahwa Setiadi ini merupakan nama orang atau nama jalan, kan? Tapi Setiadi merupakan singkatan dari Senayan Sistem Elektronik Tesis dan Disertasi. Nah, kenapa dinamakan Senayan seperti SLIMS yang telah saya jelaskan tadi? Karena Setiadi ini merupakan distro turunan dari SLIMS tersebut. Karena SLIMS kan merupakan aplikasi yang open source dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan penggunanya. DeFOS atau Setiadi ini adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan open source berlisensi di bawah GPL v3 seperti SLIMS tadi. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola repositori institusi seperti skripsi, tesis, dan disertasi agar mudah pengelolaannya dan temu kembali informasinya. Setiadi merupakan aplikasi turunan SLIMS yang berfokus pada pengelolaan tesis dan disertasi. Jadi dibuatnya Setiadi ini dari SLIMS tersebut hanya dikhususkan untuk mengupload dan mengelola file-file terkait tesis dan disertasi saja, tidak seperti SLIMS yang bisa mengupload banyak dokumen-dokumen atau bahan pustaka lain. Setiadi juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang memadai seperti halnya SLIMS yang dapat digunakan dalam mengolah tesis dan disertasi. Nah, yang selanjutnya ini yaitu fitur-fitur dari aplikasi Setiadi. Mungkin fitur-fitur yang ada di Setiadi tidak jauh berbeda dengan fitur yang ada di aplikasi SLIMS. Akan tetapi dari situs web resminya yaitu DeFOS memberikan beberapa fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi Setiadi. Yang pertama yaitu fitur proses data entry baru, kemudian visualisasi data, yang tiga konfigurasi tema, yang keempat pelaporan, yang kelima tata letak responsif, dan yang terakhir dukungan komunitas. Nah, ini merupakan tampilan UI dari aplikasi Setiadi. Jika kita perhatikan, tampilan UI-nya tidak jauh berbeda dengan tampilan UI yang ada di aplikasi SLIMS tadi. Mungkin ini dikarenakan aplikasi Setiadi merupakan distro turunan SLIMS sehingga tidak ada perbedaan antara tampilan UI-nya dari aplikasi SLIMS. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Setiadi. Kelebihannya yaitu aplikasi Setiadi ini tentunya dapat diakses secara gratis. Kemudian mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa untuk tugas akhirnya, karena di aplikasi Setiadi ini banyak sekali koleksi-koleksi dari tesis dan disertasi maupun skripsi. Selanjutnya, untuk menginstal aplikasi ini juga terbilang mudah, seperti halnya menginstal aplikasi SLIMS. Dan yang terakhir, mampu berjalan di sistem operasi Linux maupun operasi Windows. Untuk kekurangannya sendiri, aplikasi Setiadi ini hanya bisa digunakan untuk kepentingan institusi saja, karena penggunaan aplikasi ini hanya untuk mengupload file-file koleksi, tesis, dan disertasi. Oke, yang selanjutnya ada sistem aplikasi ePrints. Berikut ini merupakan logo dari aplikasi ePrints. ePrints adalah perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh School of Electronics and Computer Science di University of Southampton, UK. ePrints sudah terintegrasi dengan metadata dan mampu melakukan penelusuran advanced search serta fitur lainnya. Aplikasi ini dapat dimodifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal, seperti aplikasi-aplikasi sebelumnya yang dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Aplikasi ePrints ini dapat digunakan oleh berbagai jenis perpustakaan, dari perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Aplikasi ePrints pertama kali dirilis pada tahun 2000 dengan versi 1.0 yang disponsori oleh Cockprints dan didukung oleh OAI 0.2. Tetapi sekarang didukung oleh Komite Bersama Sistem Informasi
yaitu JISC, sebagai bagian dari Open Citation Project dan NSF. Aplikasi ini berbasis web yang digunakan untuk membangun sebuah repository. Karena itu membutuhkan aplikasi pendukung utama seperti Apache, MySQL, Perl, dan Modperl. Baik, yang selanjutnya ada karakteristik aplikasi ePrints. Di antaranya yaitu karakteristik yang pertama, aplikasi ini hanya mengelompokkan data objek dalam bidang tertentu. Yang kedua, dalam metadata dan penyimpanan konten digital, metadata dapat ditetapkan oleh pengguna atau admin. Yang ketiga, dilihat dari tampilan. Pada tampilan web, pengguna dapat melakukan penelusuran dari pemilihan metadata seperti subjek, judul, dan tanggal. Yang keempat, ePrints menerapkan pengaturan akses. Yang kelima, dalam sistem ePrints terdapat pengkodaan karakter Unicode. Yang keenam, aplikasi perpustakaan digital ini dalam fitur interoperabilitas memiliki sistem pendukung OAI PMH untuk berbagai metadata antar repositori. Dan yang terakhir, data objek pada ePrints mengandung metadata yang ditetapkan oleh pengguna atau admin. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi ePrints, tampilan home-nya. Nah, jika dilihat, tampilan aplikasi ePrints ini begitu sederhana tanpa adanya gambar-gambar seperti tadi aplikasi Slims. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ePrints. Untuk kelebihannya sendiri, aplikasi ePrints memiliki akses yang cepat. Dalam proses penelusuran koleksi karya ilmiah menggunakan ePrints sangatlah cepat karena hanya membutuhkan waktu kurang lebih 5 detik saja karya ilmiah yang dicari bisa ditemukan. Kemudian yang kedua, menelusur sampai dalam atau full text indexing. Maksudnya adalah dalam penelusuran menggunakan ePrints, hasil yang diperoleh atau yang didapatkan muncul bisa secara keseluruhan, walaupun full textnya hanya bisa ketika kita sudah login pada aplikasi tersebut. Kemudian aplikasi ePrints menggunakan OAI atau Open Archive Initiative dan memiliki standar pertukaran data. Jadi manfaat dari menggunakan OAI ini adalah menggabungkan banyak layanan, dan maksud dari memiliki standar pertukaran data yaitu data yang dimiliki perpustakaan A dan B bisa ditukar. Yang penting harus ada kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, form yang tersedia simple. Maksudnya adalah dari penampilan ePrints, form yang tersedia sangat mudah dimengerti dan tidak rumit, sehingga penelusur atau pemustaka sangat mudah dan cepat mendapatkan informasi koleksi karya ilmiah yang mereka harapkan. Selanjutnya, aplikasi ini tentunya gratis untuk didapatkan. Yang selanjutnya yaitu aplikasi ini fleksibel, dapat diaplikasikan di beberapa jenis sistem operasi dan institusi, serta maupun memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut atau dimodifikasi. Selanjutnya, kapasitasnya tinggi, mampu menyimpan data dengan jumlah besar dengan kemampuan temu kembali yang cepat. Yang selanjutnya, atau yang terakhir, tidak ada vendor login. Ini adalah bagian penting dari janji open source karena tidak ada vendor login. Tidak ada satu perpustakaan atau perusahaan pun yang mengklaim bahwa ePrints adalah milik organisasi tersebut. Jadi perpustakaan bebas menginstal dan menggunakan ePrints sendiri jika perpustakaan tersebut mempunyai keahlian sendiri atau membeli jasa pengembangan dari sumber terbaik yang tersedia. Nah, untuk kekurangannya, aplikasi ini memiliki 3 kekurangan. Yang pertama, kurang komplit dan spesifik dalam penelusurannya, karena ketika kita ingin mencari sebuah karya ilmiah menggunakan NIM mahasiswa tersebut, maka itu tidak akan keluar atau tidak muncul koleksi tersebut sesuai yang kita butuhkan. Jadi tidak bisa menggunakan NIM untuk mencari koleksi digital tersebut di aplikasi ePrints. Kemudian dalam mencari karya ilmiah yang
terdapat di perpustakaan yang menggunakan e-print hanya bisa melalui nomor inventaris. Dan yang terakhir, permintaan memasukkan NetID dan password. Jadi bagi pemustaka di luar suatu perpustakaan atau universitas tersebut harus login terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan atau mengakses koleksi-koleksi yang ada di perpustakaan tersebut. Oke, yang selanjutnya ada sistem aplikasi perpustakaan InDeslite yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional RI. Ini merupakan logo dari aplikasi InDeslite. InDeslite merupakan perangkat lunak atau software aplikasi otomasi perpustakaan yang dibangun dan dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas sejak tahun 2011. Jadi penamaan InDeslite ini diambil dari kata Integrated Library System, nama dari perangkat lunak manajemen informasi perpustakaan terintegrasi yang dibangun sejak tahun 2003 untuk keperluan kegiatan rutin pengelolaan informasi perpustakaan di internal Perpusnas, khususnya untuk kepentingan pembangunan pangkalan data, katalog, induk nasional atau union katalog yang lengkap dan dapat diakses melalui internet secara cepat dan mudah oleh pengguna perpustakaan dimanapun. Nah, selanjutnya karakteristik InDeslite versi 3. Kebetulan di sini Perpustakaan Nasional sendiri sudah menggunakan InDeslite, aplikasi InDeslite versi 3. Nah, InDeslite versi ketiga ini merupakan pengembangan lanjutan dari perangkat lunak atau software InDeslite versi kedua yang dikembangkan oleh Perpusnas pada tahun 2011. Aplikasi InDeslite ini dikembangkan oleh Perpusnas sebagai perangkat lunak satu pintu bagi pengelola perpustakaan untuk menerapkan otomasi perpustakaan sekaligus mengembangkan perpustakaan digital atau mengelola dan melayankan koleksi digital. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu yang pertama, InDeslite versi 3 ini sudah mengikuti standar metadata MARC atau Machine Readable Cataloging dalam membentuk katalog digital lah. Yang kedua, berbasis web atau website application software, di mana dalam pengoperasiannya menggunakan aplikasi browser internet yang umum digunakan untuk menjelajahi informasi di internet. Yang ketiga, instalasi perangkat lunak InDeslite cukup dilakukan pada satu komputer yang difungsikan sebagai pangkalan data atau server. Yang keempat, dapat dioperasikan secara bersamaan dalam satu waktu secara simultan atau multi-user ready. Dan yang terakhir, bebas pakai, tentunya ya, bebas pakai atau gratis. Yang selanjutnya ada pilihan platform InDeslite versi 3. Jadi InDeslite versi 3 ini memiliki dua pilihan platform bahasa pemrograman, yaitu yang pertama .NET Framework yang dapat diinstalasi pada komputer bersistem operasi Windows, dan PHP atau open source yang dapat diinstalasi pada komputer bersistem operasi Windows dan Linux. Jadi kalau .NET Framework hanya bisa diinstalasi pada sistem operasi Windows saja, sedangkan PHP dia bisa beroperasi di dua sistem, yaitu sistem Windows dan sistem Linux. Nah, yang selanjutnya ada fitur-fitur yang tersedia di aplikasi InDeslite versi 3. Untuk fitur-fiturnya diantara lain yaitu yang pertama, fitur form entry katalog sederhana. Yang kedua, Cardex terbitan berkala. Yang ketiga, pilihan model kartu anggota. Yang keempat, facet search pada modul opak. Yang kelima, auto responsive. Nah, ini merupakan tampilan dari InDeslite versi 3, dimana terlihat begitu sederhana, akan tetapi fitur yang disediakan di dalam tampilan tersebut sangat spesifik dan lebih lengkap. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan dari aplikasi InDeslite sendiri, yang pertama, InDeslite memiliki fitur yang sederhana dan mudah digunakan. Yang kedua, pada modul entry katalog, InDeslite sudah menggunakan sistem Indomark.
Yang ketiga, dapat melakukan pelayanan sirkulasi, yaitu peminjaman, pengembalian, serta keanggotaan dengan mudah. Dan yang terakhir, dapat melakukan proses statistik pengunjung maupun koleksi yang dapat dilihat di InSlide. Untuk kekurangannya sendiri, InSlide memiliki dua kekurangan. Yang pertama, di bagian sirkulasi, dan yang kedua, bagian deposit dan pengolahan bahan pustaka. Oke, selanjutnya ada sistem aplikasi Omeka. Ini merupakan logo dari aplikasi Omeka. Omeka sendiri merupakan aplikasi yang digunakan untuk membangun web publikasi berbasis open source. Web publikasi yang digabung menggunakan Omeka merupakan web publikasi yang berisi hal-hal serius seperti karya ilmiah dan informasi digital lainnya yang memiliki fungsi edukasi dan informasi. Nama Omeka sendiri diambil dari bahasa Swahili yang berarti untuk menampilkan atau layout barang untuk berbicara, untuk menyebar, dan untuk membongkar. Dari makna nama tersebut dapat diketahui tujuan utama dari diciptakannya aplikasi ini adalah sebagai sarana untuk menampilkan atau melakukan publikasi sehingga banyak orang yang memiliki kesempatan untuk mengakses koleksi tersebut. Dalam web resminya dijelaskan bahwa Omeka bekerja dengan konsep web content management, manajemen koleksi, dan sistem pengarsipan koleksi digital. Ketiga konsep tersebut merupakan ekosistem teknologi yang membentuk Omeka sebagai salah satu aplikasi web publikasi. Nah, selanjutnya fitur-fitur yang tersedia di aplikasi Omeka ini, yang pertama yaitu manajemen arsip digital. Yang kedua, publikasi kegiatan pameran. Yang ketiga, membuat halaman web. Yang keempat, migrasi data. Yang kelima, mendukung konsep web 2.0. Yang keenam, tersedia berbagai tema tampilan. Dan yang terakhir, tersedia berbagai plugin. Nah, berikutnya ini merupakan tampilan dari tampilan UI dari aplikasi Omeka. Oke, yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Omeka. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, aplikasi ini tentunya dapat diakses secara gratis. Yang kedua, aplikasi ini sangat fleksibel digunakan. Yang ketiga, aplikasi ini open source. Yang keempat, memiliki fasilitas import data. Yang kelima, memiliki fasilitas penukaran data. Yang keenam, tersedia fasilitas input data. Yang ketujuh, performa yang baik dari sistem. Yang kedelapan, sistem keamanan yang cukup tinggi. Dan yang terakhir, tampilan yang user friendly. Nah, untuk kekurangannya hanya memiliki 3 kekurangan. Yang pertama, kurangnya dukungan support bahasa. Yang kedua, kurangnya pengembangan. Yang ketiga, kurangnya dukungan desain yang tersedia. Halo semuanya, gimana nih puasanya? Apa udah ada yang haus atau lapar? Nah, untuk menahan haus ataupun lapar, kalian nyimak dulu ya satu materi lagi dari materi saya. Kan sebelumnya kan kalian udah nyimak nih materi dari teman saya, dari Alicia dan dari Farhan. Nah, untuk materi saya di sini ada 5 subbab materi yang dimana saya akan menjelaskan sistem aplikasi di space, lalu aggregation approach, dan layanan mesin pencari, layanan akses terbuka pada perpustakaan digital, serta simulasi implementasi pada perpustakaan sekolah, yang dimana perpustakaan yang saya cari itu dari MAN 16 Jakarta. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi sistem aplikasi di Space. Berikut adalah tampilan dari logo aplikasi di Space. Nah, seperti ini nih logo dari aplikasi di Space. Untuk aplikasi di Space sendiri itu dikembangkan berbasis free open source software yang singkat FOSS, yang dimana artinya dari pengguna itu kita bisa mengcustom edit tampilan pada layar yang kita mau gitu. Dan untuk di-install secara gratisnya pun kita tanpa perlu biaya. Nah, aplikasi di Space juga diberikan kode akses sumber yang dipublikkan kepada para penggunanya agar bisa di-custom sesuai kebutuhannya masing-masing oleh pengguna.
Nah, itu sangat beruntung nih untuk perpustakaan ataupun lembaga-lembaga seperti arsip maupun instansi universitas agar bisa mengedit atau mengembangkannya secara kreatif dan inovasi dari pihak lembaganya tersebut. Aplikasi Dispace juga didirikan pada tahun 2002 oleh Meet dan HP, yang dimana aplikasi ini dikembangkan oleh Meet karena pada saat itu Meet sudah mempunyai koleksi referensi sebanyak 10.000 eksemplar. Nah, lalu dari pihak Meet itu agar eksemplar dari bahan yang mereka punya tidak terbuang ataupun bisa digunakan kembali oleh para penggunanya, dikembangkanlah aplikasi ini. Jadi sistem awal sejarahnya itu seperti itu. Dispace ini juga berlisensi yaitu BSD, yang dimana kepanjangannya Berkeley Software Distribution, yang standar metadatanya itu digunakan oleh Dublin Core sehingga dapat digunakan untuk pertukaran metadata secara otomatis. Selanjutnya itu ada fitur-fitur pada aplikasi Dispace. Nah, untuk fitur yang pertama itu ada fitur arsitektur aplikasi Dispace, adalah yang dimana fitur tersebut merupakan fitur aplikasi berupa web full stack. Nah, fitur tersebut juga terdiri dari database, terus storage manager, endpoint, and web interface. Nah, fitur arsitektur ini itu juga mencangkup model ataupun data-data spesifik dengan skema metadata yang dapat dikonfigurasi ataupun dapat ditelusuri dalam fungsinya. Lalu ada fitur yang kedua, yaitu fitur built-in search engine, yang dimana aplikasi Dispace ini juga dilengkapi dengan Apache Source, sebuah platform yang pencarian perusahaannya itu berupa open source yang memungkinkan bahwa pencarian dan penjelajahan aplikasi Dispace bisa difilter dari semua objek. Salah satu contohnya itu seperti teks lengkap yang pada umumnya masih berupa kalimat umum, lalu kita cari dengan kata-kata yang spesifik dari semua metadata yang ada pada aplikasi Dispace. Nah, fungsi dari aplikasi built-in search engine ini juga termasuk dari browse dengan interface yang dapat dikonfigurasi bahwa kalimat yang kita cari itu bisa dikata kuncikan untuk mendetailkan ataupun menspesifikasikan apa yang kita cari. Nah, fitur yang ketiga itu ada unlimited type file, yang dimana semua file yang ada di dalam database Dispace itu dirangkum ataupun disimpan pada data aplikasi Dispace, termasuk pada file-file berupa file online ataupun file yang sering kita temui seperti dokumen, PDF, lalu XLS, PPT, dan JPG ataupun bahan-bahan spesifik lainnya untuk yang bisa dimasukkan pada aplikasi Dispace. Aplikasi Dispace juga dapat digunakan sebagai media harvesting metadata dari beberapa aplikasi lainnya yang menyediakan OAE PMH yang full. Nah, untuk fitur selanjutnya itu ada security, yang dimana pada sistem aplikasi Dispace menyediakan sistem autentikasi ataupun sistem kepemilikan hak dan hak milik kita ataupun hak karya pada suatu lembaga tersebut. Namun itu juga dapat diintegrasikan dengan sistem autentikasi yang ada pada LDAP ataupun zip knowledge, yang dimana sistem tersebut tuh bisa dikategorikan sebagai sistem yang menyediakan keamanan yang kuat gitu. Untuk fitur selanjutnya yaitu permission, yang dimana aplikasi Dispace itu juga memungkinkan untuk mengontrol hak ataupun akses-akses yang ditulis secara penuh pada situs tertentu dari suatu dokumen tersebut. Nah, tiap kelompok koleksi yang dimiliki oleh lembaga tersebut ataupun tiap koleksi yang ada pada rak-rak yang ada di sistem aplikasi Dispace itu juga memungkinkan untuk mendelegasikan izin dari administrasi tiap komunitas ataupun tiap koleksinya. Nah, untuk selanjutnya itu juga ada sistem fitur
disaster recovery, yang dimana aplikasi DSpace itu juga memungkinkan untuk ekspor ataupun mengunggah semua konten-konten yang dimiliki dalam file PDF ataupun dokumen ataupun audio dan video yang dicadangkan pada AIP, yang dimana Archival Information Package. Nah, AIP ini juga dapat digunakan untuk memulihkan keseluruhan file-file yang hilang gitu. Ketika file kita hilang ataupun file kita dicuri, sistem AIP ini sangat berfungsi untuk mengembalikan semua file-file yang hilang tadi. Nah, dimana komunitas ataupun lembaga yang dicuri atau hilang filenya itu tidak panik gitu. Nah, untuk selanjutnya itu sistem OAHI PMH, yang dimana itu semacam atau sebanding dengan Sword versi 1 ataupun versi 2. Juga sebanding dengan OpenAIRE dan driver pada sistem aplikasi DSpace. Nah, sistem aplikasi DSpace yang pada OAHI PMH itu juga mematuhi protokol, standar, dan praktik terbaik untuk akses ataupun asumsi pada ekspor file yang kita akan ekspor pada fitur data dari aplikasi DSpace. Nah, yang terakhir itu adalah sistem REST, yang dimana aplikasi DSpace itu juga menyediakan RESTful APIs dengan standar web modern. Nah, untuk yang di bawah ini adalah gambar sebagai penjelasan dari fitur-fitur yang ada di atas ataupun penjelasan-penjelasan yang sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Ini adalah persiapan sebelum menggunakan sistem aplikasi DSpace. Nah, untuk dapat menjalankan sistem aplikasi DSpace ini, kita perlu beberapa dependensi ataupun perangkat pendukung sebagai pendukung berjalannya aplikasi ini. Nah, adapun kebutuhan yang kita butuhkan, pertama itu ada software. Software itu terdiri dari web server Tomcat, terus database Progress SQL Server, terus scripting engine dan development, serta SMTP. Nah, yang dimana masing-masing itu dari script engine itu harus mempunyai Java JSP. Nah, untuk development sendiri juga mempunyai fitur lagi yang dimana Apache ANT maupun Maven OpenJDK. Nah, dari software tersebut juga masih ada dua sistem lagi yang harus kita punya, yaitu operating system Linux berupa 64 bit pada komputernya serta keamanan SSL SH256. Nah, yang kedua itu ada sistem hardware, di mana prosesor dari hardware tersebut minimal Intel Core Duo ataupun rekomendasi Intel Core 15. Nah, untuk RAM dari prosesor ini kalian tuh harus minim punyanya itu 2 GB, yang direkomendasikan itu sekitar 4. Jadi minimal 2, maksimal itu enggak 4, bisa lebih ataupun sekapasitasnya aja. Karena untuk 2 GB tersebut itu sepertinya masih kurang karena RAM yang kita butuhkan itu sangat besar untuk menginstal ataupun data-data yang kita perlukan untuk keperluan aplikasi DSpace. Nah, yang terakhir juga ada storage, yang dimana storage-nya itu minimum 10 GB, yang direkomendasikannya itu harus 100 GB. Jadi 10 itu paling minimum, tapi untuk rekomendasinya itu 100 GB. Nah, kebutuhan lainnya untuk perangkat pendukung dari aplikasi DSpace ini adalah URL, yang dimana URL aplikasi DSpace yang http dspace.co.id. Nah, itu adalah aplikasinya. Nah, untuk aplikasi lainnya itu yaitu https dspace URL 8080 XMLUI. Nah, kalian jadi harus punya dua. Yang pertama itu aplikasi DSpace-nya itu, yang kedua perangkat pendukung dari aplikasi DSpace tersebut. Nah, untuk perangkat pendukung terakhirnya itu browser, yang dimana kita harus menyediakan browser Chrome, Firefox, atau Opera. Tapi untuk yang lain juga nggak apa-apa, seperti Microsoft Edge, yang dimana itu adalah sistem browser yang terbaru dari sistem komputer yang ada di laptop gitu. Itu
cara penginstalan aplikasi DSpace. Nah, untuk menginstal aplikasi DSpace ini, kita perlu melakukan akses SSH ke server Linux Ubuntu. Nah, kita mulai tata cara menginstal aplikasi DSpace ya. Nah, kita setelah masuk ke konsol, silakan ikuti perintah di bawah ini seperti sudo su, yang keterangan masuknya itu masuk ke server browser. Lalu yang kedua itu kita apt-get update, yang dimana keterangannya itu update repository dengan paket terbaru. Nah, yang ketiga itu apt-get upgrade, yang dimana opsional. Lalu yang keempat itu upgrade install Lifehead Open JDK 8 JDK Postgre and Maven, yang keterangannya itu aplikasi pendukung untuk dapat menjalankan aplikasi DSpace. Nah, setelah itu kita baru membuat user database. Nah, dari user database ini ada seperti keterangan sudo show progress, creators progress DSpace, DAP space. Nah, lalu kita ikutin dulu, ketik enter, lalu shall the new role be allowed. Nah, setelah itu kita ketik enter lagi dan press. Nah, untuk yang kedua itu izinkan sebentar user DSpace untuk mengakses database space. Kayak kita menunggu beberapa menit gitu. Nah, setelah itu kita merestart atau di restart progress SQL-nya itu, dan selanjutnya itu kita buat user dari DSpace yang kita udah install. Nah, untuk yang kelima itu buatlah database DSpace juga, dan yang keenam itu buat directory DSpace. Habis itu yang ketujuh download source kodenya dari aplikasi DSpace, lalu disimpan di directory atau di build. Nah, setelah diinstalasi web servernya, kita setelah kita instalasi aplikasi DSpace-nya, langkah selanjutnya itu instalasi web server. Nah, untuk langkah-langkah instalasi web servernya, kalian bisa ikuti langkah-langkah di bawah ini. Nah, download dulu paket Tomcat dengan cara kalian tuh cari di web https arsip apache. Nah, linknya ada di bawah ini. Lalu buka file profile dengan cara ketik view attache profile. Nah, selanjutnya itu tambahkan baris di bawah ini pada profile. Nah, karena di sini nggak ada gambar, jadi untuk percobaannya mohon maaf, saya juga tidak di laptop saya juga tidak bisa, karena untuk RAM-nya di laptop saya sedikit, jadi karena menggunakan yang RAM besar, jadi saya tidak bisa menampilkan hasil screenshot ataupun hasil dari praktek yang akan kita bahas ini. Nah, untuk selanjutnya itu baru copy DSpace aplikasi ke root directory dari Apache Tomcat dengan cara ketik sudo cpr lalu DSpace web apps. Nah, untuk langkah yang kelima itu aplikasi DSpace ini udah aplikasi sistem servernya ini udah berjalan otomatis, maka perlu script untuk menjalankannya seperti di bawah ini. Nah, jadi kalian ikutin nih langkah-langkah di pada PPT yang ada di kalian ini. Nah, setelah itu untuk langkah selanjutnya jalankan mesin rubah ataupun rubah permission dari chmod plus x ke etc init tomcat. Nah, untuk langkah selanjutnya juga jalankan yang bisa dilakukan dengan cara service tomcat star. Nah, untuk langkah ke-8 itu kalian bisa menghentikannya sebentar, lalu menghentikannya itu dengan cara service tomcat stop. Jadi di stop dulu, baru kalian tambahkan user administratornya untuk permulaan. Nah, untuk materi selanjutnya itu ada testing dari sebuah tampilan aplikasi DSpace dan server yang ada di aplikasi DSpace. Nah, ketika kita udah download dan semua data udah kita masukkan sesuai pemilihan, kita harus masuk ke browser yang dimana alamat browsernya itu http localhost 8080 xm
LUI. Nah, kalian pencet itu, terus kalian pencet lagi juga http localhost 8080 JSPUI. Nah, setelah kalian masuk ke dua server tersebut, kalian masukkan username serta password yang telah dibuat sebelumnya gitu. Nah, setelah itu baru deh aplikasi DSpace dari data yang kalian punya bisa dijalankan seperti aplikasi-aplikasi Slim ataupun aplikasi English Live pada umumnya gitu. Untuk aplikasi DSpace RAM-nya memang besar, jadi diusahakan mempunyai RAM ataupun cadangan penyimpanan ruang yang cukup untuk instalasi aplikasi DSpace. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu aggregation approach, yang dimana kita harus tahu dulu arti dari kata aggregation, yang berarti agregasi, yaitu sebuah objek yang ditempatkan bersama-sama untuk dijadikannya objek yang lebih besar, ataupun dikumpulkan satu objek dengan objek lainnya yang berupa data-data dari objek tersebut. Nah, approach di sini sendiri artinya itu pendekatan suatu bidang objek yang dimana objek itu ada kaitannya dengan data yang lainnya. Nah, bisa kalian lihat bahwa ada tabel ataupun diagram dari basis data perpustakaan, yang dimana basis data perpustakaan itu sebuah IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, IRD ini adalah sebuah relasi antara entitas buku dengan entitas mahasiswa yang membentuk suatu entitas yang baru atau komunitas yang baru, yang dimana entitas tersebut yaitu dipinjam dari nama relasi yang dijadikannya entitas baru tersebut. Kemudian terbentuklah suatu atau sebuah relasi antara entitas yang dipinjam dengan entitas kap peminjaman dengan relasi itu sendiri. Nah, hal tersebut sebuah awal suatu hubungan agregasi, yang dimana agregasi tersebut merupakan suatu yang menunjukkan adanya hubungan yang kronologis memerlukan adanya suatu hubungan terhadap relasi suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya itu adalah tabel relasi. Nah, tabel relasi yang pertama itu yaitu sebuah entitas dengan kardinalitas 1 ke 1. Kalian bisa lihat tabelnya seperti itu, yang dimana tabel rasionalnya meliputi entitas petugas lebih kuat dari entitas reka peminjaman, ataupun entitas reka peminjaman lebih kuat dari entitas petugas. Nah, jadi tabel yang di bawah ini berkaitan dengan petugas dan peminjaman antara data-data yang ada di perpustakaan. Tabel yang kedua dari tabel relasi yang ada di data perpustakaan yaitu entitas dengan kardinalitas 1 ke banyak, seperti IRD perpustakaan pada tampilan layar di bawah ini. Nah, tabel relasional itu berkaitan antara inventaris perpustakaan dengan petugas, maupun petugas dengan investasi perpustakaan. Untuk tabel yang ketiga dari tabel relasi yang ada di data perpustakaan yaitu tabel entitas dengan kardinalitas banyak ke banyak, atau biasa disebut dengan N ke M. Maka tabel ini berbentuk ada 3, yaitu tabel bentukan dari entitas 1 yang terdiri atas kelompok PK1 dan atribut non-PK1, ataupun tabel pembentukan dari entitas 2 yang terdiri atas kolom PK2 dan atribut non-PK2, dan yang ketiga itu tabel bentukan dari relasi yang terdiri atas atribut relasi PK1 dan PK2. Nah, kalian bisa melihat tabel contohnya tuh seperti ini. Nah, bentuk tabel relasionalnya juga saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Untuk tabel relasi yang keempat yaitu entitas dengan kasus agregasi, yang dimana contohnya itu IRD perpustakaan, seperti IRD perpustakaan yaitu buku lalu dipinjam oleh mahasiswa. Jadi antara buku dan mahasiswa saling berkaitan antara peminjaman dari mahasiswanya itu sendiri. Nah, terakhir itu adalah bentuk dari tabel relasi perpustakaan untuk keseluruhan dari tabel-tabel yang di atas tadi. Nah, untuk materi berikutnya yaitu layanan mesin pencari,
di mana internet merupakan infrastruktur telekomunikasi yang berlandaskan jaringan elektronik besar yang terdiri dari banyak jaringan-jaringan lain yang menghubungkan orang dan informasi melalui komputer dan teknologi media digital lainnya, yang disampaikan oleh Fleo pada tahun 2005. Mesin pencari search engine juga merupakan layanan online yang mengumpulkan dan membuat indeks halaman-halaman web yang ada di World Web itu. Nah, indeks tersebut itu disusun berdasarkan metadata tertentu, semisal kata kunci. Lalu dengan memasukkan kata kunci tertentu, mesin pencari akan menampilkan daftar alamat dan deskripsi singkat halaman-halaman yang dianggap paling mendekati kemungkinan halaman yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh pengguna. Jadi, ketika kita memasukkan satu kata frasa atau satu kata kunci kalimat yang ingin kita cari di mesin pencari, maka indeks yang ada di pencarian tersebut akan memungkinkan menampilkan hasil yang kita cari untuk pendekatan yang lebih dengan kalimat yang kita inginkan gitu. Nah, mesin pencari atau web telusur juga merupakan program komputer yang dirancang untuk melakukan pencarian atas berkas-berkas yang tersimpan dalam layanan www, FTP, publikasi milis, ataupun newsgroup dalam sebuah ataupun sejumlah komputer peladen dalam satu jaringan. Jadi, sistem aplikasi yang kita cari dalam mesin telusur itu merupakan suatu indeks ataupun infrastruktur mesin pencari yang dominan kita pakai biasanya itu google.com ataupun yahoo.com. Nah, untuk mesin pencari lainnya itu bisa dikaitkan dengan materi ini, tapi yang lebih dominan yang saya ambil yaitu Google dan yahoo.com. Ini adalah tampilan dari mesin telusur google.com ataupun dari yahoo.com. Nah, Yahoo itu juga termasuk search engine yang bisa dipakai untuk mencari berbagai informasi pada internet berdasarkan dari kata kunci yang sudah kita masukkan ke dalam mesin pencari tersebut. Nah, nantinya Yahoo ini akan mengambil informasi tersebut, kemudian menemukan artikel ataupun bahan yang kita cari pada situs web yang berkaitan ataupun yang sesuai dengan kriteria yang sudah dimasukkan oleh penggunanya. Misalkan kita mencari pertanian. Nah, untuk dari kata kalimat pertanian itu memungkinkan sejumlah data yang keluar dari mesin pencari seperti jurnal artikel pertanian ataupun makalah-makalah dari pengertian pertanian itu. Nah, selanjutnya itu ada layanan mesin pencari pada perpustakaan menggunakan OPAC. Nah, OPAC itu kepanjangan dari Online Public Access Catalog, yang dimana sistem katalog yang terpasang dapat diakses secara umum ataupun dipakai oleh para penggunanya untuk menelusuri data katalog. Nah, katalog di sini katalog yang sudah diinput ke dalam OPAC tersebut dari masing-masing perpustakaan. Nah, untuk memastikan apakah perpustakaan itu sudah menyimpan karya tertentu ataupun untuk mendapatkan informasi tentang lokasinya, maka sistem katalog ini dihubungkan dengan sistem sirkulasi, yang dimana para penggunanya dapat mengetahui apakah bahan pustaka yang sedang dicari itu ada di OPAC perpustakaan tersebut ataupun tidak ada gitu. Nah, untuk mengetahui bahan pustaka itu sedang dipinjam ataupun sudah dikembalikan juga, kita bisa mengetahui dari sistem Open Access Catalog ini. Nah, OPAC juga merupakan perkembangan teknologi dalam ilmu perpustakaan. Selain memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menelusuri bahan-bahan pustaka yang sedang kita cari, ini juga berguna untuk membantu meringankan para petugas atau pustakawan dalam melakukan kegiatan pengatalogan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari OPAC. Nah, OPAC ini menurut Kusmayadi beberapa memiliki tujuan. Yang pertama, pengguna dapat mengakses secara langsung ke dalam pangkalan data yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, di mana kita sebagai pustakawan harus dapat membantu para pemustakanya untuk menelusuri pangkalan data yang sedang dicarinya. Nah, untuk yang kedua itu
yaitu mengurangi beban biaya dan waktu yang diperlukan ketika kita mencari bahan pustaka tersebut. Dan para pengguna juga bisa mereferensikan waktunya untuk membaca dari bahan yang sudah dicarinya itu. Untuk yang ketiga, tujuannya yaitu mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data sehingga dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Jadi di mana para pustakawan ataupun staf-staf perpustakaan itu mengurangi pangkalan-pangkalan data yang tadinya misalkan bentuk katalognya itu kertas yang membutuhkan banyak ruang ataupun tempat. Dengan adanya OPAK ini, pangkalan data dari katalog yang berbentuk kertas itu didigitalisasi ke dalam katalog. Jadi ini dapat mengurangi beban ruang ataupun waktu dari para pustakawannya. Nah, yang keempat itu mempercepat pencarian informasi. Dan yang kelima itu, yang terakhir, yaitu dapat melayani kebutuhan informasi masyarakat dalam jangkauan luas. Nah, di sini maksudnya ketika pengguna atau pemustaka yang sedang menelusuri data OPAK di perpustakaan, nah sistem layanan penelusuran online itu bisa membantu para pengguna atau masyarakat tidak hanya pada sistem OPAK dari perpustakaan itu saja, karena sistem OPAK terintegrasi menyambungkan dari beberapa lembaga perpustakaan di Indonesia. Jadi semua sistem data yang ada di dalam OPAK itu saling berkaitan antara satu sama yang lainnya. Jadi tujuan OPAK di sini adalah untuk memberi kepuasan kepada para penggunanya ataupun para pemustakanya itu, serta meringankan beban staf perpustakaan dan mempercepat pencarian informasi yang tersedia di dalam perpustakaan. Untuk selanjutnya itu adalah fungsi OPAK. Nah, di mana menurut pendapat Yusuf ada beberapa fungsi pada OPAK. Yang pertama, fungsi menunjukkan tempat suatu bahan atau buku dengan menggunakan lambang-lambang angka klasifikasi dalam bentuk nomor panggil atau call number. Nah, seperti yang kita lihat kalau kita datang ke perpustakaan, di bagian punggung buku ataupun di samping buku itu terdapat kertas kecil atau penanda dari buku tersebut. Nah, di mana penanda itu adalah call number dari buku tersebut agar kita ketika mencari tahu nomor serta nama pengarang yang akan kita cari dalam bahan pustaka tersebut. Untuk fungsi yang kedua, yaitu mendaftarkan semua buku ataupun bahan-bahan pustaka lainnya dengan susunan alfabetis dari nama, pengarang judul, terus judul buku, serta subjek-subjek buku yang sudah kita analisis sebelumnya dan saling bersangkutan. Nah, untuk ke dalam suatu tempat khusus di perpustakaan itu, pihak perpustakaan itu harus mencari entry-entry ataupun informasi-informasi dari buku yang akan kita input ke dalam OPAK tersebut. Nah, untuk fungsi yang ketiga itu yaitu memberikan kemudahan untuk mencari suatu buku ataupun bahan pustaka lainnya di perpustakaan dengan hanya mengetahui salah satu dari data-data di dalam buku tersebut. Misalkan kita hanya mengetahui judul buku tersebut tanpa mengetahui nama pengarangnya. Nah, kita bisa mengetik nama judul itu di pencarian OPAK. Kan di dalam OPAK itu ada data-data dari judul buku, pengarang, ataupun tahun terbit dari buku tersebut. Nah, ketika kita hanya mengetahui judulnya saja, ya sudah, kita hanya perlu mengetikkan judul buku tersebut. Nah, nantinya kita tinggal mengekspresikan apakah bahan pustaka yang tampil di layar OPAK tersebut sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Jadi, fungsi katalog secara umumnya yaitu untuk menunjukkan suatu tempat buku ataupun menginventarisasikan semua koleksi yang dimiliki perpustakaan serta memberikan kemudahan untuk mencari bahan koleksi yang ada di perpustakaan. Salah satunya ketika kita hanya mengetahui judulnya saja. Untuk materi selanjutnya itu ada layanan akses terbuka perpustakaan digital. Nah, kita harus tahu dulu apa itu perpustakaan digital. Menurut Sismanto, perpustakaan digital merupakan sebuah sistem informasi yang memiliki berbagai layanan dan objek yang mendukung akses informasi melalui perangkat digital. Nah, layanan informasi ini digunakan oleh perpustakaan untuk kemudahan mencari informasi seperti buku, jurnal, gambar, database, ataupun karya-karya ilmiah lainnya atau bahan pustaka lainnya dengan cepat, tepat, dan akurat tanpa langsung datang ke perpustakaan. Nah, dari pengertian tersebut,
dapat diambil kesimpulan bahwa informasi perpustakaan pada perpustakaan digital merupakan sistem informasi digital untuk dapat dilayankan untuk para penggunanya sebagai bahan relatif secara efektif ataupun efisien kepada para penggunanya. Perbedaan mendasar antara perpustakaan konvensional dengan perpustakaan digital itu terlihat pada bentuk fisik dari bahan koleksi yang dipunyanya. Seperti pada perpustakaan konvensional yang dimana koleksi perpustakaannya itu masih bentuk dalam buku cetak ataupun bahan-bahan fisik lainnya yang membutuhkan ruang dan tempat. Nah, untuk mendapatkan koleksi bahan tercetak juga para pengguna itu harus datang ke perpustakaan dengan berbagai cara ataupun penemuan yang ada di dalam perpustakaan tersebut. Berbeda dengan perpustakaan digital yang dimana bentuk koleksi pada bahan pustakaannya itu tidak ada karena setiap file memiliki ruang yang tetap ataupun space masing-masing di database digital tersebut. Nah, konsep perpustakaan digital ini juga berbeda karena mengakses informasinya, pemustaka hanya perlu menggunakan perangkat internet ataupun komputer ataupun gadget juga yang bisa dikaitkan dengan langsung kepada layanan akses terbuka ini. Selanjutnya itu ada repositori institusional, di mana repositori ini adalah sebuah simpanan kelembagaan yang kegiatannya itu menghimpun dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual. Nah, repositori ini merupakan sebuah sistem yang didistribusikan melalui jaringan internet manajemen berbasis digital yang isi publikasinya itu meliputi artikel, makalah konferensi, laporan penelitian, dan publikasi ilmiah lainnya. Jadi bisa dibilang repositori ini adalah salah satu bentuk layanan akses terbuka pada perpustakaan digital. Nah, institusi repositori ini juga berfungsi sebagai indikator nyata dari kualitas perpustakaan perguruan tinggi negeri, yang dimana perpustakaan perguruan tinggi itu sudah banyak mengembangkan sistem repositori ini, yang menurut Swan itu dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas, prestisi, dan nilai publik. Nah, institutional repository ini juga sebagai unit pengolah informasi yang sangat berperan penting untuk para pengguna serta para lembaga yang mengembangkannya. Nah, dari beberapa elemen yang sering kita temuin untuk repository ini, elemen yang paling penting itu adalah open access yang dijadikan elemen yang sangat penting pada sebuah institutional repository. Sehingga dalam implementasinya juga harus diperhatikan dengan baik agar perpustakaan yang sudah seharusnya memperhatikan standar implementasi open access ini, sistem repository juga dapat berjalan dengan baik ataupun bisa semaksimal mungkin. Nah, layanan untuk akses terbukanya itu yang ketiga ada open access, yang dimana menurut Berlin mendeklarasikan bahwa open access is a comprehensive sort of human knowledge and cultural heritage that has been approved by the scientific community. Yang dimana open access pada dasarnya berkaitan dengan dua hal. Yang pertama itu keberadaan teknologi digital, yang kedua itu akses ke artikel jurnal ilmiah dalam bentuk digital. Nah, secara spesifik, open access juga merujuk kepada literatur digital yang tersedia secara online, gratis, dan tidak terbatas dari semua ikatan atau hak cipta dan lisensi. Nah, ini berkaitan dengan repository yang sudah dibangun dengan memperhatikan standar internasional agar dapat berjejaring ataupun melakukan penelitian secara mengambil datanya otomatis dari repository yang lain. Nah, untuk standar internasional yang biasa digunakan oleh repository itu menggunakan OAI PMH, yang mana Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting, yang memiliki nilai peran utama dari sebuah repository. Yang pertama itu nilai utamanya sebagai data providex, penyedia data dari repository, yang dimana kita tuh harus menyediakan data-data ataupun yang kita punya data-data tersebut untuk dimiliki oleh repository tersebut, ataupun sistem lain dengan cara membuka struktur metadatanya serta menyediakannya sesuai dengan format yang diatur OAI PMH-nya.
Dan yang kedua itu sebagai service provider atau penyedia jasa, di mana repositori ini harus mengambil data dari satu atau lebih repositori yang lain ataupun harvesting dan permanen dengan cara mengirimkan permintaan sesuai format literatur ataupun yang sudah diatur dalam OAI PMH ini. Nah, kalian bisa lihat bagan ataupun gambar yang ada di layar PPT, yang dimana konten produser dari karya-karya ilmiah ataupun karya-karya bahan pustaka lainnya yang telah di touch report atau preprint lalu didepositkan dengan metadata atau full bagian. Nah, itu kalian bisa lanjutkan lagi menjadi digital repository dari metadata digital object. Nah, selanjutnya dari data tersebut akhirnya kita bisa mengakses ataupun kita bisa melihat dari publikasi bahan yang telah dimasukkan ke dalam repositori tersebut. Nah, dalam hal pengembangan repositori juga arah yang lebih berkualitas itu butuh peran dari sumber daya perpustakaannya, karena dalam hal ini yang berperan penting adalah pustakawan. Nah, pustakawan ini harus mempunyai andil yang besar dalam penyusunan rencana pengembangan repositori, karena hal ini juga perlu dilakukan agar kualitas dari repositori dapat tetap terjaga, salah satunya dari aspek paradigma open access. Salah satu yang menjadi tolak ukur kualitas sebuah repositori juga adalah dalam hal open access, yang dimana keterbukaan informasi dari bahan pustaka itu sendiri. Nah, hal ini juga menjadi salah satu indikator penilaian repositori dari Web Hot Metrics ranking sebuah institusi, karena gerakan open access ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh masing-masing institusi ataupun lembaga perpustakaan dan universitas. Nah, namun masih juga banyak institusi atau lembaga yang belum menerapkan paradigma open access sesuai dengan standar yang telah ditetapkan OAI PMH-nya. Karena open access di sini berarti membuka sebuah informasi seluas-luasnya bagi para pembaca, sehingga informasi yang dibutuhkan ataupun disajikan itu harus bisa disebarkan dengan baik kepada penggunanya. Nah, dapat dikatakan bahwa lembaga ataupun universitas pada saat ini juga masih sebagian belum bisa mengakses repositorinya secara full text. Nah, jadi open access yang kita maksud itu adalah dari segi isi bahan yang telah diluncurkan dalam digital. Untuk materi yang selanjutnya itu terakhir adalah implementasi perpustakaan MAN 16 Jakarta. Nah, untuk hasil wawancara yang sudah saya ringkas sedemikian rupa, yang pertama itu sistem yang digunakan pada perpustakaan MAN 16 Jakarta menggunakan aplikasi SLIM yang sudah berbasis online. Jadi sistem yang sudah berbasis online ini adalah sistem yang dimana SLIMS itu udah dibuatkan website tersendiri yang sudah menginduk pada website sekolah. Jadi ketika Bu Nadia menjelaskan, saya langsung mengecek apakah website tersebut menginduk pada website perpustakaan sekolah. Nah, untuk hasil wawancara yang kedua itu perpustakaan MAN 16 Jakarta itu untuk mengakses SLIM-nya itu bisa di mana saja asalkan terhubung kepada jaringan internet. Karena sebelumnya itu perpus MAN 16 Jakarta itu kan masih terpaut menggunakan jaringan LAN, yang dimana servernya itu hanya bisa diakses pada perpustakaannya saja, jadi kita nggak bisa mengakses di luar perpustakaan. Tetapi karena ada proses yang lebih lanjut lagi seperti di online kan, jadi sistem ini berubah, yang tadinya hanya bisa diakses perpustakaannya saja berubah menjadi bisa diakses di mana saja asalkan kita terhubung dengan jaringan internet. Nah, untuk hasil wawancara yang ketiga itu sekitar 500 koleksi buku data bibliografinya juga sudah diinput ke dalam SLIMS, termasuk buku digital yang ada di perpustakaan MAN 16 Jakarta. Nah, buku-buku yang sudah diinput itu terdiri dari buku novel, referensi, buku-buku yang dihibahkan dari Kementerian Agama, ataupun buku-buku referensi lainnya seperti BI Corner.
Nah, buku digital yang sudah bisa diakses online itu seperti buku pelajaran yang dimana ada buku akidah, sejarah kebudayaan Islam, fikih, dan lain-lain yang berkaitan dengan buku mata pelajaran di sekolahnya. Nah, untuk hasil wawancara yang keempat itu pernah terjadi beberapa kendala sekitar 3 minggu yang lalu karena website sekolah yang diminta pembayaran ulang untuk berlangganan. Nah, hal ini berpengaruh pada SLIMS ataupun perpustakaan digital di MAN 16 Jakarta. Karena sistem SLIMS di perpustakaan MAN 16 Jakarta juga menjadi bermasalah akibat dampak dari web sekolahnya itu atau web induk dari sekolahnya tersebut. Hal ini berdampak pada layanan buku digital yang sudah ada di perpustakaan 16 Jakarta tidak bisa diakses. Untuk kelemahan lainnya yaitu ketika terjadi gangguan server dari aplikasi SLIMS tersebut yang seringkali servernya itu maintenance mengganggu koleksi digital untuk bisa diakses. Kayak tadi ketika kita mau membuka buku digital di perpustakaan MAN 16 Jakarta akhirnya terganggu karena web sekolah induk utamanya itu belum melakukan pembayaran langganan. Untuk selebihnya sistem pada aplikasi SLIMS itu tidak ada masalah sama sekali selagi jaringannya itu bagus dan berkualitas. Berikut adalah tampilan dari perpustakaan digital MAN 16 Jakarta yang menggunakan aplikasi SLIMS. Kalian bisa lihat seperti pada tampilan layar di PPT. Nah, berikut juga tampilan hasil pencarian saya mengenai subjek kesusastraan pada aplikasi SLIMS MAN 16 Jakarta. Nah, tampilan layar selanjutnya yaitu saya mencari buku digital yang dimaksudkan Bu Nadia. Nah, saya mencari buku digital dengan judul Sejarah Kebudayaan Islam MA kelas 12. Nah, kalian bisa lihat tanda merah yang dikotakin itu adalah judulnya beserta nama pengarang ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam data bibliografi buku tersebut. Untuk tampilan selanjutnya yaitu saya langsung ke subjek yang dimana subjeknya itu buku digital yang sudah didigitalisasikan atau kita bisa baca lewat HP kita ataupun gadget kita masing-masing. Nah, tampilan layar selanjutnya itu kita langsung ke lampiran berkas dan klik Sejarah Kebudayaan Islam MA kelas 12 itu dengan logo yang ada di sebelahnya. Nah, tampilan layar terakhir itu buku yang sudah didigitalisasi seperti yang dikatakan Bu Nadia. Di sini saya sudah men-screenshot hasil buku digitalisasi yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam. Nanti kalian bisa ngeceknya sendiri kalau misalkan ingin penasaran dengan buku digitalis perpustakaan MAN 16 Jakarta dengan mencantumkan link perpustakaan.man16jakarta.com. Berikut juga adalah tampilan dari hasil wawancara dokumentasi yang sudah kita wawancarakan serta yang gambar sampingnya adalah keadaan perpustakaan MAN 16 Jakarta pada saat Nah, dari pemaparan materi dari kami bertiga tadi, semoga teman-teman dapat lebih mengerti ya apa itu diseminasi dan berbagai macam software yang digunakan untuk perpustakaan dan arsip digital. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk bertanya di kolom komentar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan kami dari awal hingga akhir. Semoga apa yang teman-teman dapat pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Mungkin mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.